Kutukan Dewa Iblis pada tulang telah retak, dan seluruh kereta perang hancur berantakan. Bahkan Luo Sheng berdiri di atas kereta perang, dan tiba-tiba merasakan kesemutan di alisnya. Seluruh dahi benar-benar retak dengan noda darah. Percikan darah ajaib. Bahkan jika itu adalah kereta perang Demon Rache Divine Weapon Rama, tidak dipadatkan oleh 10.000 skala terbalik, yang melambangkan True Dragon Divine Weapon dari Xinjiang Timur yang tak ada habisnya. Tuan Luo Sheng sudah mati. Satu pedang memotong senjata ilahi. Naga sejati ini adalah dosa. Aku ingin memberontak. Melihat kereta perang Rama, yang berubah menjadi tulang kerangka, pembangkit tenaga listrik prefektur Zong 10000 berubah menjadi gemetar. Ketakutan besar yang tidak bisa dikatakan di hati saya. Celestial Demon Junqiang menahan rasa takut di dalam hatinya dan berteriak keras, "Jangan takut. Lari dan kirim pesan segera untuk membiarkan kejahatan ini mati tanpa tempat pemakaman." True Dragon Aftermath, turunkan Divine Weapon dan berlutut untuk menyerah. Jika tidak hari ini kamu tidak hanya akan mati. Aku akan menunggu suku itu jatuh ke dalam sarang. Dan sebentar lagi, suku kupu-kupu Mingguang akan menjadi budak selamanya. Suara Celestial Demon sangat keras. Sepertinya tidak menyangka bahwa kekuatan pertempuran jahat naga sejati yang tersisa begitu mengerikan. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi juga naga sejati emas ungu, yang membunuh 1000 pembangkit tenaga listrik liga kerajaannya, juga sangat garang. 9 keturunan suku Selu menekan dan membunuh seluruh penonton. Kemuliaan berlalu. Tak seorang pun dari Dewa Emas dari setiap suku yang bisa menolaknya. Mereka dibakar menjadi abu atau diubah menjadi patung es. Belum lagi Jin Yaohui, itu adalah putra tertua Raja Singa. 3 singa emas, bunuh 8 pihak dalam kemarahan. Bahkan banyak pembangkit tenaga Demon Rache sulit untuk ditolak. Pada saat ini, Celestial Demon tidak peduli dengan detail seperti Demon Rache atau Divine Rache. Meskipun keempat orang ini sangat arogan, dan bahkan bersikap lemah terhadap kamar abadi emas di prefektur Zong. Tapi bagaimana dengan itu? Dengan begitu banyak orang, bisakah 4 orang ini dibunuh? Bahkan jika pembunuhan selesai, selama satu pihak dikabarkan keluar, itu akan menjadi bencana bagi klan kupu-kupu Mingguang dan 3 klan singa emas. Segera, Celestial Demon mundur dengan cepat. Dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya mengikuti lagi dan lagi. Tidak baik. Di mata Jin Yaohui, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Inilah alasan yang paling dia khawatirkan. Apakah pertempuran itu menang atau kalah? Selama beritanya bocor, prefektur Zong tidak akan lagi memiliki tempat untuk saudara Qin, bahkan 3 kepalanya. Golden Lion Clan juga akan menjadi sasaran kritik. Qin Yichen melihat di matanya, tetapi dia mengerutkan kening, ingin melapor. Karena aku adalah musuh. Saat merawat musuh, tidak diperlukan belas kasihan. Memotong. Pedang ilahi berubah menjadi bayangan naga langit lagi, menghancurkan ruang penyapu terbang. Dewa emas terbunuh, dan harta pembawa pesan hancur. Bahkan Celestial Demon adalah corak yang berubah. Bahkan jika dia melarikan diri, dia memegang harta pembawa pesan satu tangan. Tapi itu tercabik-cabik oleh beberapa bayangan naga. Kakak, ini panggilan terakhirku untukmu kakak. Kamu berani berkolusi dengan True Dragon. Hari ini aku akan mewakili 3 Golden Lion Clan. Menekan dan membunuhmu pengkhianat. Tiba-tiba, saya melihat 3 singa emas terbunuh dari kerumunan. Murid singa itu ganas, dan pamornya tidak kalah dengan Jin Yaohui. 2 raja singa kemudian dicekik bersama, dan kemarahan Jin Yaohui yang tak ada habisnya menyebabkan dia menunjukkan keliaran paling primitif, membunuh dan menggigit dengan gila-gilaan. Pengkhianat. Kakak kedua, ini juga kakak akhirnya memanggilmu saudara laki-laki. Bagaimana saya dibunuh? Anda tahu yang terbaik. Untuk menanamku. Kamu jangan ragu untuk berkolusi dengan Demon Rache dan membunuh klan yang aku latih bersamamu. Kamu adalah pengkhianatku. Jin Yaoyuan juga ganas, karena dia tahu bahwa selama dia memenangkan pertempuran ini, dia akan menjadi Raja Singa yang baru. Terus, kamu dan ayahmu keras kepala. Ketiga klan singa emas berada di bawah kendalimu. Itu hanya akan menjadi jalan buntu. Salah paham. Suku saya benar-benar mati di tangan Anda. Kamu pengkhianat. Berkolusi dengan tawanan. Tidak akan pernah mengerti. Untuk sementara, berteriak untuk membunuh Zentian. Qin Yichen memegang pedang ilahi di tangannya dan melihat ke bawah ke 8 sisi. Tetapi menemukan bahwa semakin banyak burung hantu emas prefektur Zong yang melarikan diri dan bahkan mengeluarkan harta pembawa pesan. Qin Yichen sama jelasnya bahwa selama pesan bocor, konsekuensinya akan menjadi bencana. Meskipun pembantaian 10.000 bayangan naga, Ziyun, dan Lu Xiaolu dibalik, sulit untuk memelihara ikan yang lolos dari jaring. Namun, pada saat ini, saya melihat kecemasan teratai merah di Sea of Consciousness berubah. Nak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi tanpa aku? Tiba-tiba, bayangan merah menyala berkedip-kedip, dan bayangan indah itu memiliki wajah yang unik. Mata indah seperti kelopak teratai, dan kerutan teratai merah di alisnya menyala. Anak-anak kecil, kamu harus bertarung satu sama lain. Dewa itu hanya bisa dikirim ke jalan.
Apakah konyol jika satu orang memiliki 10.000 musuh? Hari ini, coba Anda lihat. Apa itu tuan dari prefektur Zong? Bang. Pada suatu waktu, 10 kepala naga dan artileri raksasa tertegun, ditujukan ke Golden Immortal dari berbagai ras, dan Qian Ying memiliki pembunuh yang tiada taranya. Kelopak teratai menyala kembali dan berubah menjadi naga api, memusnahkan segalanya. Saya melihat lautan api meletus di seluruh dunia, menyapu bintang-bintang dan mendistorsi matahari dan bulan. Senior perkasa. Qin Yichen melihat di matanya bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Mereka hanya memiliki 4 orang, dan anggota klan yang setia pada Jin Yao Hui saling membunuh dengan anggota klan yang setia pada Jin Yao Yuan. Tapi ada musuh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Ziyun dan yang lainnya berkerumun seperti serigala dan menyapu sepanjang jalan, pembantaian terbatas. Selain itu, ada juga beberapa tiran yang kuat di prefektur Zong, yang mendorong objek ilahi untuk menunda dan melawan. Apa yang benar-benar dapat membunuh seseorang adalah 10.000 bayangan naga yang diubah oleh skala terbalik, dan tembakan Hong Lian dapat digambarkan sebagai lautan api, yang langsung membakar banyak orang yang ingin ventilasi dan melapor. Namun, di lautan api, Mei Wulei berteriak berulang kali, mereka benar-benar tidak ingin merasakan sakitnya nyala api ini. Tetapi pada saat ini, dibandingkan dengan lautan api yang tak terbatas ini, yang lebih membuat mereka takut adalah pemuda yang mengaku sebagai keturunan naga sejati. Kakak Qin, apakah ini gila? Dia ingin sendirian dengan 10.000 musuh. Apakah itu gila atau tidak? Tuan Muda Qin ingin hidup, jadi tidak akan pernah ada yang hidup kecuali mereka. Kami, Tuan Muda Qin, saya khawatir saya tidak bisa mempercayainya. Mei Wu putus asa. Qin Yichen menyelamatkan mereka lebih dari sekali. Dia menyelamatkan hidupnya. Ketika dia membayar kembali hidupnya, dia tidak keberatan bekerja keras untuk Qin Yichen. Namun untuk menjaga rahasianya, mereka harus dibunuh, yang membuat Mei Wu menderita sakit yang tak terkira, dan hatinya seperti diiris pisau. Namun, ketika tubuh genit itu hangus dan layu lagi, terdengar raungan keras dari luar lautan api. Kamu lihat itu. Bahkan teman-temanku terbakar. Raungan bergema. Mei Wu gemetar di sekujur tubuh, dan melihat Dao Longying bergegas ke lautan api, mengepung mereka dan memberkati mereka untuk bergegas keluar dari lautan api. Bayangan naga menghilang, dan kemudian pergi untuk membunuh dewa emas lainnya. Tetapi kerumunan 10.000 lembah bunga tampak malu. Tetapi pada saat ini, menawan dan ceroboh. Mereka tidak peduli tentang pembakaran, dan memandangi siluet ramping. Saya melihat di samping siluet ramping, bahwa pakaian merah itu seperti api, dan pembunuh di tangannya adalah wanita yang menyembur keluar dari lautan api. Menatap Qin Yichen dengan mata yang indah, sepertinya berkata, apakah Anda yakin?